Dan memang secara konkret kemudian kita jumpai juga surat apostolik dari Bapak Paus Fransiskus, yaitu Gaudete et Exsultate, yang mengajak kita seluruh gereja, seluruh umat beriman menghayati kekudusan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam hubungan dengan sesama sehari-hari. Yang dipanggil menjadi kudus bukan hanya kaum berjubah, ditekankan oleh Bapak Paus di sana, tetapi untuk setiap umat beriman yang percaya kepada Kristus, yang menerima sakramen pembaptisan. Kita semua dipanggil menjadi kudus, menjadi serupa dengan Kristus. Baik, jadi kemudian kita jumpai juga dari semangat Teresian ini, yaitu unsur yang khas dari semangat Teresian. Yang pertama, Santa Teresa Avila membimbing jiwa-jiwa melalui jalan doa dan kontemplasi untuk menuju kekudusan, untuk menuju persatuan dengan Allah. Maka jalan yang sungguh-sungguh ditunjukkan Santa Teresa Avila ini merupakan suatu sebenarnya sangat hakiki. Sangat boleh dikatakan menjadi kebutuhan kita yang paling mendasar. Yaitu apa? Hubungan pribadi dengan Allah. Yaitu kehidupan doa dan kontemplasi. Ya. Jadi artinya apa? Harus kita hindarkan kadang-kadang pendapat-pendapat atau kemudian argumen-argumen yang mengatakan dan juga seolah-olah memisahkan antara doa dan kemudian karya atau perbuatan baik. Seringkali kadang-kadang ada ungkapan seperti ini, jangan doa saja, kamu harus juga berkarya, berbuat baik, harus melayani dan sebagainya. Memang betul, ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari apa yang diajarkan Santa Teresa Avila, doa ini menjadi dasarnya. Tetapi kemudian satu kehidupan, bagian kehidupan yang lain-lain tidak terpisah dari hidup doa. Ibaratnya doa menjadi dasar dan lainnya kemudian apa? Mengalir dari kehidupan doa. Kehidupan doa, hubungan pribadi dengan Allah ini sangat menentukan. Dan semua yang kita hayati sehari-hari ini mengalir dari sini. Yaitu untuk perbuatan baik, ya, kebajikan-kebajikan, lalu pelayanan-pelayanan, lalu kehidupan kita sebagai awam dalam keluarga, dalam pekerjaan, semua hendaknya mengalir dari sesuatu yang dasar, yaitu hubungan kita dengan Allah, yaitu persahabatan dengan Allah. Jadi jalan doa dan kontemplasi ini merupakan dasar untuk supaya kita dapat berjalan dalam hal-hal yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Kristus dan demi kasih kepada Kristus. Lalu yang kedua yang ditekankan Santa Teresa Avila, para kontemplatif harus menjadi rasul. Kesuburan kerasulan merupakan tujuan utama dan terakhir persatuan dengan Allah. Dan dalam hal ini gereja sungguh-sungguh menyadari hal ini. Seorang kontemplatif yang tidak pernah berkeliling dunia, ya, dia hanya pada masa remaja pernah kemudian ke Italia, ya, dari Prancis pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Vatikan sana. Tapi setelah itu masuk biara di Lisieux, dia juga tidak pernah keluar lagi, ya. Yaitu satu contoh Santa Teresia Lisieux. Bagaimana kemudian oleh gereja diangkat dan diresmikan sebagai pelindung misi bersama seorang Santo Fransiskus Xaverius yang memang seorang misionaris besar, ya. Tetapi kita lihat bagaimana rupanya gereja juga melihat dengan menempatkan memang latar belakang misionaris besar yaitu Santo Fransiskus Xaverius. Tetapi kemudian satu lagi diangkat sebagai pelindung misi yaitu Santa Teresia Lisieux, ya. Santa Teresia Lisieux diangkat sebagai pelindung misi sejajar dengan Santo Fransiskus Xaverius. Dalam hal ini gereja menyadari bahwa
doa, kurban, dan persatuan dengan Allah yang kemudian dialami Santa Teresia Lisieux, segala doa dan kurban ini kemudian menjangkau seluruh dunia, menjangkau seluruh karya-karya misi, sehingga tidak heran dalam proses kanonisasi, mulai beatifikasi, kanonisasi, kemudian juga banyak para misionaris yang kemudian memberikan peneguhan, memberikan sharing-sharing, bagaimana sangat dibantu dengan doa-doa yang dipanjatkan dengan perantaraan Teresia Lisieux sebagai calon orang kudus pada waktu-waktu itu, ya. Jadi dalam hal ini justru ketika jiwa dibawa dan ditarik semakin dalam untuk bersatu dengan Allah, maka baik dia kalau seandainya dalam pelayanan aktif, dalam karya aktif, ataupun juga dalam pelayanan atau karya kontemplatif, dia sungguh-sungguh akan menjadi rasul Tuhan, digambarkan oleh Santa Teresa Avila, yaitu menjadi hamba atau budak Tuhan yang kemudian siap diutus kemana saja untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian unsur yang ketiga, kesuburan doa dan kurban untuk ikut serta bersama Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi dalam semangat Teresian ini kita jumpai bagaimana sungguh-sungguh Kristus Tuhan Yesus menjadi pusat. Bagaimana kemudian segala yang dihayati ini kemudian dipersatukan dengan Kristus, yaitu seperti Kristus yang berdoa di Taman Getsemani, sampai kemudian dalam segala penderitaan dan salib. Kemudian segala doa-doa dan kurban itu disatukan dengan segala penderitaan dan doa Kristus sendiri, dari Getsemani kemudian sampai pada salib. Untuk kemudian apa? Ya, dalam persatuan dengan Kristus dan oleh jasa penebusan Kristus, doa dan kurban ini dapat kemudian ikut serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita lihat poin dari semangat Teresian ini sebenarnya yaitu apa? Yang pertama mencintai Kristus, yang kedua menyelamatkan jiwa-jiwa, kemudian yang ketiga bekerja untuk gereja. Jadi sungguh-sungguh satu kecintaan yang luar biasa pada gereja Katolik. Kemudian kita lihat ciri dari semangat Teresian ini sebagai satu penutup dari pengajaran ini. Kita jumpai dalam semangat Teresian ini yaitu satu perpaduan yang seimbang antara kehidupan kontemplatif dan aktif. Yaitu bandingkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, yaitu mengenai Maria dan Marta. Marta yang kemudian begitu sibuk melayani Yesus untuk menyediakan segala sesuatu karena Yesus yang bertamu tentu perlu dijamu dan sebagainya. Sedangkan kemudian Maria duduk diam di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus. Baik Marta dan Maria ini sama-sama dibutuhkan dalam gereja. Kehidupan aktif dan kontemplatif ini sama-sama dibutuhkan dalam gereja. Dan kemudian dari apa yang dihayati dalam semangat Teresian ini kemudian ya kita jumpai semangat yang sangat kontemplatif, tetapi juga sebaliknya sangat mengherankan aktifnya. Kita jumpai juga dalam hidup Santa Teresa Avila ya, bagaimana dia digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus bersama Santo Yohanes Salib untuk pembaharuan Ordo Karmel. Dari semangat yang melemah, semangat yang meluntur, ya, biara-biara yang kehilangan semangat, yang begitu suam, tetapi kemudian ya dengan tegas, ya kemudian kembali pada semangat regula dari Ordo Karmel untuk menghayati kesunyian, keheningan, untuk juga menghayati ya doa yang terus-menerus, ya untuk hidup di hadirat Allah terus-menerus. Kemudian menciptakan suatu suasana yang mendukung semua itu hidup dalam suatu klausura yang ketat.
Nah, tetapi kemudian seorang Santa Teresa Avila kemudian oleh pemimpin ordo kemudian ya justru melihat buah-buah yang sangat baik, sangat-sangat indah dari pembaruan ordo ini. Dia justru memberi dukungan besar, kemudian juga ya mengarahkan Santa Teresa Avila untuk kemudian terus-menerus ya pergi dari biara ke biara dan juga membangun, atau kemudian kita jumpai yaitu juga dalam karya bukunya Kisah Pendirian Biara-biara ya. Jadi cukup banyak biara-biara pembaruan ordo yang kemudian harus dibangun oleh Santa Teresa Avila pada masa-masa itu. Jadi di tengah kehidupan kontemplatif, tetapi dia juga harus ke sana kemari berhubungan dengan banyak orang untuk kemudian juga pembaharuan Ordo Karmel dan juga pendirian biara-biara. Memang kemudian pada kenyataannya bahwa pembaharuan Ordo Karmel yang dilakukan Santa Teresa Avila bersama Santo Yohanes Salib ini memang tidak semua bisa mendukung, bahkan ada yang menolak, ada yang menentang. Bahkan Santo Yohanes Salib juga mengalami cukup banyak kesulitan, bahkan dipenjarakan oleh saudara-saudaranya sendiri. Sehingga kemudian akhirnya mau tidak mau, ya akhirnya dibentuk, ya pada mulanya dibentuk provinsi sendiri, tetapi akhirnya menjadi ordo tersendiri. Kita jumpai di sini ada Ordo Karmel, tetapi juga kita jumpai ada OCD, yaitu Karmel yang tidak berkasut. Ya, kalau Ordo Karmel tadi dianggap sebagai pendiri, yaitu Nabi Elia, maka Karmel tidak berkasut ini dianggap sebagai pendirinya, yaitu Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes dari Salib. Kemudian kita lihat satu ciri dari semangat Teresian ini juga bersumber dari hidup di hadirat Allah. Kehidupan doa yang menjadi sangat sederhana karena doa adalah persahabatan dengan Allah. Memang membutuhkan waktu-waktu khusus, tetapi kemudian juga kehidupan doa ini dari waktu-waktu khusus tadi yang dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan, mengalir dari kehidupan doa yang dipersembahkan dalam waktu khusus ini juga mengalir dalam seluruh kehidupan sehari-hari, yaitu doa yang terus-menerus, doa yang tidak kunjung putus, yang kemudian kita kenal sebagai hidup di hadirat Allah atau Vacare Deo. Dengan latar belakang bersumber pada seruan Nabi Elia, Allah hidup dan aku berdiri di hadapannya. Aku berjuang segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Vivit Dominus in cuius conspectus to, celo celatus sum pro domino Deo exercituum. Jadi dalam hal ini, dua kalimat ini yang menjadi seruan Nabi Elia, ini sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi ini menjadi satu kesatuan, seperti Nabi Elia yang menjadi insan di hadapan Allah, menjadi insan Allah. Bagaimana terus-menerus menghayati untuk terus-menerus hidup di hadirat Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, dan mengalir dari hidup terus-menerus di hadirat Tuhan ini. Nabi Elia juga dipakai oleh Tuhan luar biasa di Gunung Karmel untuk kemudian juga mengalahkan nabi-nabi Baal dan mengembalikan Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah hidup dan aku berdiri di hadapannya. Aku berjuang segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Solo Dios basta. Allah saja cukup. Ini yang menjadi semboyan Santa Teresa Avila. Dan kita semua juga dipanggil untuk menghayati satu kehidupan yang sungguh-sungguh intim, mesra dan pribadi dengan Allah. Suatu hubungan yang sangat pribadi, suatu persahabatan dengan Allah dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Dan mengalir dari hubungan pribadi dengan Allah ini, kita juga dipanggil
untuk segiat-giatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam relasi hubungan kita dengan sesama, dan juga dalam segala karya-karya dan pelayanan-pelayanan kita. Semoga Tuhan semakin dikenal dan Tuhan semakin dicintai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Santo Yohanes dari Salib, doakanlah kami. Santa Teresia Lisieux, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli,